welcome back to TOTL. Through our teenage lens. My name is Malkia. My name is Dini, And my name is Audrey. and in TOTL, we will discuss teenage behaviors that might be controversial or taboo in today's society. So, Malkia, what is the topic for this second episode? Family upbringing. Woo! Wait, so what is family upbringing? Family upbringing is how an individual's growth and development are significantly shaped by their upbringing, which has an impact on their mental, emotional, social, and behavioral tendencies. One's personality, views, and ability are greatly shaped by the resource people, their surroundings, people they interact with, and experiences they have during their lifetime. Oh, why did you choose this topic specifically? I've noticed that a lot of children, especially our age, they have issues with controlling their emotions, or they have a certain mindset. Like for example, you guys' topic, they think, oh, people vape and like people have free sex, and they think it's cool. Like they think it's like, oh yeah, this is the new like trend. This is what people think is like normal. So obviously, like a child that's mind is easily influenced, they'll be like, oh wait, if I want to be cool, I have to vape and I have to have free sex, and people will like me and people will know ako kaya, yeah. And that's why a lot of children these days vape, have free sex, and etc. etc. And I've also noticed that people who have like family issues, or they were raised in a very like difficult household, they tend to be more like neglecting of their self, like they ignore their self-esteem, they just like they ignore their mental health. True. And they also sometimes hurt other people as well with their words, and sometimes they have anger issues, and they can all be derived from upbringing. Okay. So, I guess to find out more about your topic, we can ask an expert. Yeah. Let us welcome our special guest. Hi everyone, my name is Anastasia Satrio. You can call me Anas. I'm a child and adolescent clinical psychologist and also play therapist. So I work mostly with children and teenagers to help them understand about their emotions and to enhance their mental health. And to sometimes we have difficulties issue with between parents and the children, especially during adolescence times. Maybe you know it so well. So I help the parents to understand the children's better. So the first question is, what affects a person's upbringing, like other than childhood and like environment and like their parents and stuff? What affects like a child's development? Oh yeah, this is a very interesting questions. And if we see on TikTok a lot of issues like this, like yang kayak apa hal yang menyebabkan kamu jadi seperti ini. So in my field, from psychological perspective, we have three point things. There's biological perspective, psychological, and social. So we understand person from biopsykososialnya. Nah dari biologicsnya gitu. Jadi nowadays we already found out that anger issue, anxiety issue happen in a genetic levels. So sometimes buat tadi orang-orang yang lahir di keluarga yang orang bilang apa kayak cepet naik darah gitu kan, atau sumbu pendek, it's all ada part of 30% tuh ada genetics effect-nya. So we have to respect people yang misalnya lahir dari keluarga seperti ini. For me, I'm coming from a family with high anxiety issue. So kalau dulu aku waktu seumur teman-teman dibilang gak usah cemas, biasa aja, nggak bisa, kayak pengen. Tapi andaikan mengubah emosi seperti mengelap kaca, I really want it. So that's why I went to psychologist first at my 17 years old. Karena dulu sangat cemas tinggi dan dulu nggak tahu cara mengelola emosinya. Nah itu ternyata from my upbringing. Kalau dirunut itu my late grandpa is a soldier between the Indonesian War. Jadi habis perang itu kan ada PTSD ya, post traumatic stress disorder. Nah dulu nggak ada tuh konseling buat tentara perang, buat keluarganya. Jadi seperti yang ada di film-film gitu ya. Eyang saya tuh kalau tidur mimpi buruk, mimpi masih ada di tempat perang, terus dia mimpi kayak masih in the battlefield. In fact udah enggak gitu. Nah ternyata kecemasan itu karena nggak ada yang ngajarin cara memproses emosinya, turun ke bagaimana dia raising the kids, which one of them is my dad gitu. Jadi kayak orangnya kayak parnoan, cemasan, panikan gitu. Dan dianggapnya it's part of the personality. Padahal mungkin itu trauma response ya. Zaman itu nggak ada yang tahu. Jadi salah satunya biologically itu.
Terus juga also environment tuh macam-macam. Nah, environment tuh ya dari pengalaman aku sebagai psikolog klinis anak dan remaja, juga bagaimana from the conception environment. Jadi misalnya waktu lagi hamil, merasakan emosi-emosi apa aja, itu ternyata jadi blueprint sistem syarafnya anak gitu. Bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi maka tadi aku concern kalau sampai terjadi kehamilan tidak diinginkan, ibunya emosinya duar terus anaknya dari dalam aja udah feeling unwanted, feeling rejected, terus mungkin dia stres segala macam. Even ibu-ibu, bapak-bapak yang really want the child tapi misalnya kerjaannya lagi stressful banget waktu hamil atau lagi ada isu-isu emosi yang intens, ada konflik yang intens, itu juga absorbed by the kids, by the baby in the womb. Karena dulu waktu kita masih di kandungan ibu kita dapat makanan kan dari aliran darah kita itu kan dari detak jantung kita. Kalau kita detak jantungnya relax, tenang, bayinya juga feel safe, tenang. Tapi kalau duduk gitu ya, bukan karena lagi disco gitu ya, tapi lagi banyak tekanan, itu dia juga bayinya tuh juga merasakan emosi-emosinya yang intens, dan dia taunya itu barometer normal tuh ya emosi yang intens, padahal bukan. Jadi bisa dari situ. Terus in social level biasanya kita lihat age by age, tapi most important things tuh what happened during the 7 years of our life, dan bagaimana interaksi all the caregivers, all the parents, the grandpa, the nanny between the first 7 years, kayak orangnya tuh responsif, hangat nggak sih ke anaknya. Karena ternyata otak anak bayi itu sangat butuh ekspresi wajah orang dewasa yang ekspresif ke mereka gitu. There is one very good experiment, you can google it, ada namanya still face experiment. Jadi ada bayi 8 bulan lagi duduk, terus dari yang ibunya hai, yang kayak banyak reciprocal affection, tahu-tahu ibunya balik badan terus dia diem, anaknya mencoba bikin sinyal-sinyal, gesture, ini anaknya even belum ngomong, terus ibunya kayak diem aja, anaknya langsung stres banget mukanya gitu. Dan itu replika dari ketika seorang ibu mengalami depresi atau dia banyak tekanan emosi yang mungkin dia nggak sadar gitu ya. Maka sekarang nowadays I think people udah lebih aware soal baby blues gitu ya. Tapi kalau ibunya depresi atau tadi sangat-sangat stressful, terus dia nggak bisa kasih ekspresi yang affectionate warm ke anak, itu stress the brain of the child. Jadi kalau di umur di bawah 7 tahun, aku bilang gampangnya otak anak tuh kayak cetakan semen basah gitu. Kalau kayak gini kan udah kokoh ya. Tapi kalau otak kayak cetakan semen basah, cuman kita taruh tangan aja dia nempel. Jadi apa yang terjadi tuh kayak kecetak jadi imprint. Tapi ya sekarang nowadays kita udah tahu banyak metode untuk healing proses di otak, proses emosi. Dan juga ketika masuk teenagers, nah sekarang kan ada preteen ya. Preteen tuh umur 8 sampai 10 tahun. Lalu kemudian masuk teenagers, itu juga ada ledakan kedua, the second outburst of the brain, yang whatever happen during the teenagers time itu kita bawa sampai ke dewasa. So dari teman aku yang kerjanya as a adult clinical psychologist, sebagai psikolog klinis dewasa, seringkali isu-isu di masa dewasa itu adalah the unfinished issue from adolescence time. Isu-isu masa remaja yang nggak selesai, baik dengan diri sendiri, tentang self esteem kita, atau tentang gimana kita berelasi dengan orang lain, atau tentang kapasitas kita yang nanti ngaruh ke kemampuan bekerja, in everything. Itu sisaan-sisaan isu-isu masa adolescence, karena tadi itu juga cetakan semen basah lagi otaknya. Cara paling gampang kita ngeceknya adalah lagu-lagu yang kita ingat di masa teenagers kayak SMP SMA, itu pasti sampai puluhan tahun tuh keinget banget. Gitu. Jadi kayak misalnya zaman aku tuh lagunya Britney Spears gitu, sampai hari ini kalau denger tuh langsung keinget tuh memorinya lagi dengerin di mana, suasananya kayak apa, or Christina Aguilera. Nah itu tuh indikasi bahwa di masa remaja otak kita juga jadi cetakan semen basah lagi nih. Dia very absorbing in a good way and in a bad way for all the things that happen in our environment gitu. Jadi itu yang nanti kita bawa ke masa dewasa. So parents play a very big role in our life. Ya kan? Yes. Are very influential. Ya, dan sayangnya sebagai anak kita tidak bisa memilih punya orang tua seperti apa ya. Gitu. Kalau misalnya anak itu like the parent itu neglecting, what can the response be from the children? Like kayak will they be like more attached to other people, or will they tend to avoid other people and like copy their parents' traits? Kalau di Google itu biasanya ada 4 tipe for attachment style. Ada yang namanya avoidant attachment. Attachmentnya ini by the way definisi attachment adalah relasi orang tua dengan anak, the bondingnya, bukan attachment email ya. Jadi ada avoidance, ada insecure, ada
yang kita pengen lebih bisa secure, and juga ada disorganized, jadi inconsistent. Tapi dari tahun 2017 ada new upcoming research bahwa attachment cell nggak cuma 4 tapi dia bentuknya lingkaran. Karena kita bisa gabungan everything in between, kan manusia nggak sama terus ya tiap hari. Tapi the more I learn about the neuroscience, kalau bisa diceritain soal attachment itu adalah sebenarnya bagaimana kemampuan orang tua atau orang dewasa berlatih skill-skill mengelola emosi, istilahnya namanya emotional regulation. Jadi mengelola emosinya, ibaratnya tuh kayak kemampuan kita kalau misalnya ada pengalaman hidup yang gak enak, balik ke state biasanya lagi tuh gimana, tahu gak caranya. Jadi kayak kesehatan mental buat aku tuh kayak bola basket, kalau jatuh balik lagi membal ke biasa aja tuh gimana caranya. Itu ternyata bisa dilatih, bukan takdir. Karena kalau kita tahu skillnya, dilatih dengan tepat dan aman, ibaratnya di otak kita ada namanya windows of tolerance, itu juga bisa di googling, ada gambarnya, jendela toleransi. Semakin kita melatih skill-skill mengelola emosi dengan various things, kalau buat remaja sampai dewasa banyak cara dilatihnya, makin kita punya skill itu, toleransi kita terhadap kejadian sehari-hari secara emosi dan sistem syaraf itu meningkat. Misal tadi in my case, kan aku datang dari keluarga dengan kecemasan tinggi. Aku juga cemas tinggi yang dulu udah langganan sakit perut ke dokter internis tapi nggak sembuh-sembuh nih, dan ada momennya gitu. Nah jadi dengan aku berlatih cara-cara mengelola emosi, dari yang misal dulu satu kejadian bikin cemas, tuh cemasnya seharian, nggak bisa ngapa-ngapain terus kayak bete gitu kan. Nah dengan berlatih skill mengelola emosi, yang membantu aku latihan breathing, terus latihan namanya jurnal emosi gitu ya. Nah dengan berlatih itu, dan juga punya orang aman untuk kita menceritakan apapun yang kita rasa gitu. Sometimes we need the professional help karena orang tua tuh role-nya banyak banget buat anak, jadi kadang-kadang butuh someone spesifik gitu untuk membantu. Nah setelah itu aku merasa ada proses di mana satu hal yang bikin bete atau bikin cemas, mungkin dalam 2-3 jam aku udah recover, kebalik lagi ke emosi biasa aja gitu. Lama-lama mungkin 1 jam gitu. Nah itu yang sebenarnya the message that I want to bring to the teenagers during this turbulence times. Kita nggak bisa cuma, ya aku kan emang lagi mood swing gitu, ya emang aku gini aja, oke, tapi kita bisa latihan loh pelan-pelan at your own pace. Tentu pace-nya remaja karena otaknya beda sama otak orang dewasa, it will be different, tapi kan pasti ada progressnya ya, little by little when we know how to train our brain gitu. Itu juga aku bikin buku judulnya Am I Doing Okay? Tips mengelola emosi remaja, dan bukunya ada gambar visual grafisnya. Hopefully will help teenagers in Indonesia understand their emotions dan latihan cara-cara lebih sehat mengelola emosi gitu. So for parents yang just have a child, do you have any advice for them yang kayak bisa help them, biar kan kata tante kalau bayi itu kayak a blueprint gitu kan. Iya. Jadi anything that happens itu it stays with them. And like what advice would you give to parents that Okay, it's very beautiful questions. Biasanya aku lebih seneng kalau bisa ngasih advice itu justru ke orang-orang yang belum punya anak atau mau merencanakan punya anak. Nah yang pertama, ternyata jadi orang tua zaman now tuh gak cukup kita, oh ya nanti saya bisa biayain mereka, beliin makanan, beliin pakaian, tapi kesiapan nervous system kita nih, kita udah tahu belum cara-cara ngelola emosi. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika memilih punya anak, at least 5 years sampai 7 tahun idealnya itu kita dedicate our time untuk anaknya ini. Sementara masih banyak orang mikirnya nggak apa-apa lah punya anak itu bisa sambil kuliah lagi, sambil kerjaannya kemana-mana. Padahal anak ini mereka butuh merasa dicintai lewat kehadiran fisik orang tua gitu. Jadi kan anak tidak memilih untuk dilahirkan nih, berarti orang dewasanya yang harus ngatur hidup mereka. That's why ada namanya family planning. Dan aku sangat antusias banget untuk menceritakan soal family planning atau keluarga berencana ini, karena family planning bukan soal KB doang, tapi gimana nih kita membayangkan ritme hidup kita nih 5 tahun ke depan nih ideal nggak ya untuk punya anak dan membesarkan anak dengan fondasi kesehatan mental yang baik gitu. Jadi itu yang perlu dipikirin. Tapi kalau udah terlanjur ya udah punya anak baru tahu nih ternyata nervous system kita harus dilatih ya buat ngelola anak. Karena ya dari penelitian Dr. Daniel Siegel yang bikin buku The Whole Brain Child, anak-anak di 7 tahun pertama hidupnya itu menyerap
seluruh gelombang otaknya orang dewasa gitu. Jadi apapun stres yang dialami orang tua yang terlihat maupun yang disimpan sendiri diabsorb sama otaknya si anak, kan gawat banget nih gitu kan. Nah jadi kita sebagai orang dewasa, apalagi ketika ada anak di depan kita perlu latihan mencari bantuan untuk berlatih mengelola emosi kita gitu. Sekarang tuh udah banyak workshop online buat orang-orang dewasa berlatih mengelola emosi, olahraga yang tepat, latihan relaksasi breathing dan memproses trauma-trauma kita, itu akan sangat membantu kita menjadi orang tua yang lebih punya kapasitas mental dan emosi yang sehat gitu. Karena anak-anak itu berkembang gak cukup hanya diberi kebutuhan fisiknya, walaupun di Indonesia secara global, secara nasional kita masih ada isu stunting gitu ya. Secara fisik aja susah nih memenuhi kebutuhan, sangat-sangat wajar gitu. Isu emosinya aja gak kepikiran buat orang-orang kebanyakan gitu. Tapi untuk hidup di masa ke depan, kalau orang-orang selalu bilang the future of the generation kayak 2045 Indonesia generasi emas gitu, kita butuh anak-anak yang gak cuman bertahan secara fisik tapi bertahan dalam kesehatan mental, karena dari usia 15 sampai 24 tahun itu adalah usia very crucial because of the development of the brain, di mana isu kesehatan mental remaja usia 15 sampai 24 tahun itu masa-masa paling challenging. Masalah hidup mungkin umur 40-50an berat, tapi yang kepengen lompat atau pengen suicide itu umur 15 sampai 24 gitu. Jadi di usia ini we have to take care of them really carefully dan tidak pernah anggap remeh apapun isu kesehatan mental mereka, karena tadi kemampuan problem solving di otaknya masih terbatas, kayak pendek, lalu impuls emosinya tuh tinggi. Jadi kita cukup butuh trigger-trigger sedikit aja untuk terjadi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan in the perspektif kesehatan mental gitu. You know, in TOTL, our targeted audience itu kan mostly teenagers. Tapi after hearing what she just said, I think parents should also watch this podcast. To all those parents out there watching, catat. Catat. It's gonna be really crucial for your kids. Aku juga dapat form questions, and I've chosen one, which is, I'll read it. My dad was very emotionally immature and often guilt-tripped me to stop me from disliking the bad things he said and did to me and my mom's side of the family. He would rant about how I probably loved my mom's side of the family more than his, which I had to dismiss by saying I loved them both equally. I think this made me more anxious to approach anyone for fear that they would trap me in the same ordeal or negatively judge me for something I said, and it made me lose a lot of confidence in myself. So to summarize, I think this person, like, because their father was emotionally immature and guilt tripped them, it caused them to like have attachment issues. I'm not sure. So trust issues. Yeah, they have trust issues with people, and they're like unsure if, oh, what if this person does the same thing my father did to me and trapped me, or they judged me for the things I said or like things like that. Yeah, thank you so much for sharing. That's true that as I wrote a book judulnya Tak Ada Sekolah Untuk Jadi Orang Tua. I guess a lot of people waktu dulu jadi orang tua juga nggak tahu in emotional level hal-hal apa sih yang harus dimiliki dalam diri dan bagaimana mengasuh anak yang emotionally healthy di rumah gitu. Jadi everything it didn't start with us. And ada quotes yang aku suka juga di internet, ada dia bilang gini, our wounds may be not our fault, but our healing is our responsibility. Ketika kita udah sadar orang tua kita kayak gitu, we can break the cycle. We can become the agent of change. Tadi kan dia udah aware sama patternnya dia. Jadi dalam perspektif counseling dan di ilmu psikologi tentang healing especially ya, when we already understand the pattern, kayak tadi aku cerita, aku tuh kok punya kecemasan lebih tinggi ya dari teman-teman aku gitu. Dengan kita bisa, kayak tadi dia cerita, aku tuh kayak susah percaya sama orang dan kayak takut gitu, itu dengan dia bisa deskripsiin her state situation right now, itu ngebantu kita cari solusi itu. Karena untuk kita bisa mencari solusi atau mencari perubahan, kita harus tahu dulu state kita sekarang gimana nih. Tapi kalau kita masih in denial, tidak mengakui, ya kita nggak kemana-mana. Kayak pakai Google Map, harus tahu nih titik GPS awalnya di mana, baru kita bisa going to somewhere. Nah,
cara-cara yang paling bisa dilakukan adalah ya tadi pertama kita tidak bisa ngerubah orang lain, apalagi ngerubah orang tua itu nggak bisa, tapi kita bisa ngerubah respon-respon kita ke diri kita dan ngerubah respon kita ke orang tua kita. Tapi untuk itu harus punya knowledge, that's why knowledge is power. Jadi kita perlu cari hal-hal apa yang kalau menghadapi orang tua kayak gini tuh harus gimana sih ngadepinya. Most of the time tuh biasanya tentang berlatih mengenali emosi kita, ada namanya termometer emosi dari 1 sampai 10 seberapa intens emosi yang kita rasain. When I help client to processing dan belajar jurnal emosi, kita biasanya butuh 2 minggu sampai sebulan buat latihan ini to get familiar with. Terus latihan namanya healthy boundaries. Karena seringkali pengalaman anak, apalagi di usia remaja, ketika sering ngalamin di guilt trip sama orang tua, kayak kamu tuh nggak kasihan ya sama papa, atau kamu nggak kasihan ya sama mama. Sering digituin tuh dia akan bertumbuh jadi orang yang people pleaser gitu. Jadi perlu berlatih bahwa tadi orang lain tuh nggak bisa kamu kontrol emosinya gitu. Yang kita bisa rubah tuh cuma diri sendiri. Tapi it's hard kalau udah masuk imprint yang kayak gitu kan. Makanya dia mungkin butuh social support. I guess nowadays tuh lebih banyak komunitas-komunitas tentang mental health untuk remaja. Tapi cara tahu yang bagus ya, karena predator di mana-mana. Terus juga bisa sesi counseling one on one. Sekarang tuh akses counseling ke psikolog tuh udah beragam dan beragam range of harga gitu ya. Jadi I guess kalau di zaman sekarang the price is not the issue, tapi gimana kita bisa reach out cari bantuan. Terus abis itu mulai berlatih cara-cara untuk bisa memproses emosi dengan lebih sehat. Tapi takes time ya. Jadi juga salah satu isu remaja tuh pengen cepet ya nggak sih teman-teman, kayak kok cuman gini terus, kapan berubahnya gitu. Kadang-kadang yang kita proses di masa remaja mungkin baru kerasa di umur 25, 28 gitu. Jadi pelan-pelan aja, bit by bit. Karena in emotional healing or mental health healing perspective tuh perubahan tuh 1 senti demi 1 senti aja kok. Perubahan itu 1 derajat demi 1 derajat, tapi perubahan yang cuman beberapa derajat ini, even kalau kita analogiin kita adalah a pilot itu kalau dia berubah GPS beberapa derajat aja, itu membedakan tujuan destinasinya antara dia ke United States atau ke Meksiko gitu. So nggak pernah anggap remeh, don't underestimate the little things that you do for your own mental health, to learn emotional healthy boundaries dan cara-cara memproses emosi lebih sehat. Itu nanti trajektorinya akan berubahnya jauh. Mungkin hari ini nggak berasa, tapi 3 bulan, 6 bulan dari sekarang we can see the change gitu. I handle a lot of teenagers with self-harm issue. Jadi memproses isu self-harmnya itu pelan-pelan, tapi within 1 year itu udah nggak muncul lagi gitu. Jadi healing is possible. That's the hope that I want everybody to have. As we all heard from Tante Anas, a child's mind is really the blueprint of their development, and not a lot of people know this, but actually their issues and their decision making, their mindset, actually they come from their environment that they were around as a child. So yep, I'm just here to spread awareness. So thank you all for watching. See you next episode. See you Bye. next episode.